Yuk, kita mulai ya. Ini materinya berarti kalian dari mulai eksponen ya, eksponen, logaritma. Nah, di sini Ibu bahannya yang dikasih dari Pavalen berarti mulai dari sini. Dari yang bentuk pangkat dulu. Kalau bentuk pangkat ini bisa yang diminta sederhanakan bentuk pangkat berikut kan, yang paling sederhana. Kita sederhanain dulu ya, kelihatan nggak nih? Warna merah kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Oke. Nih, di sini berarti yang disederhanakan 12 A pangkat 4 B pangkat min 3. 12-nya kita sederhanakan dulu ya. 12 itu berarti bisa jadi 2 pangkat 2 dikalikan 3 gitu ya. A pangkat 4, B pangkat min 3, C pangkat min 2, dibagi 54-nya berarti bisa kita sederhanakan jadi berapa? 54, 2 dikali 3 pangkat 3 kan ya? A pangkat min 1, B pangkat 3, C dipangkatkan min 1. Ini kalau mau kita sederhanakan dulu yang di dalam ya. Dibagi dulu 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 1 berarti jadi 2 pangkat 1. Kita taruh ke atas semua ya. 3 pangkat 1 dibagi 3 pangkat 3 berarti dikurang jadi min 2 kan. Yang A-nya juga sama ya, 4 min 1 berarti jadi 5. Yang B-nya min 3 berarti jadi min 6. C-nya min 2 min 1 jadi min 3 gitu kan. Dipangkatkan min 1 semuanya. Berarti nanti jadi 2 pangkat min 1, 3 pangkat 2, A pangkat min 5, B pangkat 6, C pangkat 3. Nah, biasanya kan kalau sederhanakan itu terus diubah dalam bentuk pangkat positif. Berarti yang pangkatnya negatif kita turunkan ke bawah. Yang sisanya tetap di atas. Ini jadi 9, B pangkat 6, C pangkat 3. Yang negatif turun ke bawah jadi 2, A pangkat 5. Gitu kan ya? Bisa ya ini mah ya? Menyederhanakan bentuk pangkatnya. Nih, ini juga sama. Yang ditanya bentuk sederhana dari 2 akar 5 min 7 akar 7. Ini mah tinggal dikali sekawan aja ya. Bisa ya. Kita kali sekawan. 2 akar 5 dikali 3 akar 7. Berarti jadi 6 akar 35. Ya kan? 2 akar 5 dikali min 4 akar 5. Berarti jadi min 8 kali 5. Ya kan? 40. Min 7 akar 7 dikali 3 akar 7 berarti 21 dikali 7 ya. 147 ya kan. Terus min 7 akar 7 dikali min 4 akar 5. Jadi plus 28 akar 5. Biasa aja ya ini mah ya. Yang sejenis 28 akar 35. Yang sejenis yang dijumlahkan. Berarti yang 6 akar 35 sama 28 akar 35 jadi 34 akar 35. Ini min 40 min 147. Jadi min 187. Gitu ya, cuman tinggal dikali sekawan. Koordinat titik balik grafik fungsi kuadrat. Titik balik itu berarti titik puncak kan. Koordinat titik puncak rumusnya apa? Titik puncak itu nanti ada X puncak dan Y puncak, gitu kan? X puncak rumusnya min B per 2A, Y puncak rumusnya diskriminan per min 4A. Diskriminannya B kuadrat min 4AC. Tapi kalau misalkan hasil dari X puncaknya bilangan bulat, mending disubstitusi kan? Jadi di sini X puncaknya min B per 2A. Min B per 2A. Berarti di sini kalau kalian substitusi min 4, B-nya per 2 kali A-nya 2. Jadi 4 dibagi 4. 1 kan gitu ya. Nah, karena di sini X puncaknya 1, Y puncaknya jangan masukin rumus. Y puncaknya jangan masukin rumus. Lebih gampang kalau tinggal substitusi X-nya 1 ke persamaan awal. Berarti Y puncaknya sama dengan F1. F1-nya berapa? Substitusi. Berarti 2 dikali 1 dikurangi 4 kali 1 tambah 5. Berarti di sini jadi min 2 tambah 5, 3. Jadi koordinat titik puncaknya atau titik baliknya 1,3. Kalau misalkan kalian lupa rumus, sebetulnya kalian udah belajar
turunan kan? Ini sama aja dengan aplikasi turunan. Kalau nyari titik balik kan berarti titik balik maksimum atau minimum. Ini jadi kayak soal stasioner. Kalau kalian lupa rumusnya min B per 2A, sebenarnya ini bisa diturunin juga. F aksen X sama dengan 0. Kita dapat X puncak di sini. Coba. F aksen X sama dengan 0. Diturunin jadi apa? 4X min 4. Betul nggak? Sama dengan 0. Betul? 4X min 4 sama dengan 0. X-nya berapa? 1 kan? Gitu, sama aja. Jadi kalau kalian nggak mau pakai rumus, lupa misalnya min B per 2A. Koordinat titik balik itu berarti masalah aplikasi turunan. Karena yang ditanya nilai maksimum sama minimum. Jadi tinggal diturunkan sama dengan 0. Dapat nanti X-nya, Y-nya tinggal substitusi ke awal. Ya, gitu ya. Jadi kalau nggak mau pakai rumus yang min B per 2A, kalian boleh pakai turunan. Ngerti ya? Kita lanjut ya. Lanjut, Bu. Oke. Nah, di sini ada fx sama dengan 2x min 1, ada gx 3x kuadrat plus 7 yang ditanya nilai FOG. Kalau yang ditanya FOG diketahui F, diketahui G itu biasanya gampang. Jadi kayak nyari perkalian kan. 2 misalnya kali 3, hasil kalinya berapa? 6. Biasanya yang kalian masih suka susah itu kalau dibalik, betul nggak? Kalau misalkan fx-nya ada, FOG-nya ada, nyari gx. Benar nggak? Atau misalnya dibalik, gx-nya ada, FOG-nya ada, nyari fx. Itu biasanya. Jadi kalau biasanya 2 kali 3, gampang biasanya 6. Tapi kalau dibalik pertanyaannya misalnya 2 dikali berapa yang hasilnya 6? Itu kan yang biasanya suka bingung. Kalau FOG mah gampang ya. Kalau FOG di sini lihat. Nanti sambil kita belajar ya, kalau misalnya dibalik, kalau FOG-nya yang ada, nyari fx-nya atau nyari gx-nya. Nanti kita cobain. Nih di sini lihat. Kalau ditanya FOG, FOG itu sama dengan F dalam kurung gx. Gitu kan ya? Jadi gx masuk ke F. Jadi di sini kan F gx. Gx-nya 3x kuadrat plus 7. Fx kalian, Fx itu 2x min 1. Jadi kalau yang ditanya F3x kuadrat plus 7, ini tinggal diganti berarti. Jadi 2 dikali 3x kuadrat plus 7 dikurangi 1. Intinya gitu kan. Kalau X, 2x min 1. Jadi kalau di sini X-nya berubah, ini X-nya berubah, berarti di sini juga berubah. Nah, di sini yang diminta digantinya jadi 3x kuadrat plus 7. Makanya kita substitusi yang sebelah kanannya diganti jadi 2 dikali 3x kuadrat plus 7 min 1. Nanti di sini hasilnya berarti 6x kuadrat plus 14 min 1. Jadi plus 13. Ini FOG-nya. Gitu ya. Kalau dibalik gimana? Bisa nggak kalau dibalik? Kalian bisa nggak kalau nyari dibalik? FOG-nya yang ada, misalkan FX-nya ada, dicari GX. Bisa nggak itu? Misalkan sekarang gini, FOG-nya ada, ini, FOG-nya ini. 6x kuadrat plus 13. Fx-nya ada, itu di soal 2x min 1. Gx-nya apa? Justru sekarang yang ditanya, Gx-nya apa? Bisa nggak? Bisa nggak ini gimana? Kalau pertanyaannya dibalik, bisa nggak? Ayo, bisa nggak? FOG-nya tetap dijabarin ya. Jadi intinya kuncinya tetap dari yang FOG. FOG itu apa? F dalam kurung GX. Di sini FGX-nya 6x kuadrat plus 13. Terus sekarang yang kamu punya FX atau GX. Misalkan yang ini nih. Yang kita punya FX. FX itu 2x min 1. Kalau FGX berarti jadi apa? Ini yang tadi Ibu bilang. Kalau di sini FX 2x min 1. Kalau X-nya diganti jadi GX berarti di sebelah kanan juga diganti. FX 2x min 1. FA 2A min 1. FG 2G min 1. Kalau FGX berarti jadi apa? Berarti jadi 2GX dikurangi 1. Tuh. Sama dengan 6X kuadrat ditambah 13. Tinggal pindah ruas. 2GX sama dengan 6X kuadrat ditambah 14. Dibagi 2. GX sama dengan 3X kuadrat plus 7. Gitu ya. Kalau misalkan dibalik, yang diketahuinya GX, FOG ada, GX-nya ada, FX-nya misalnya yang ditanya. Kalau kamu punyanya GX, coba lihat gini. FGX kan FOG nih, 6X kuadrat plus 13. Nah, ceritanya, misalkan yang kita punya sekarang GX-nya.
Jadi di sini F dalam kurung 3X kuadrat plus 7 sama dengan 6X kuadrat plus 13. Nah, kalau gini gimana? Yang ditanya Fx. Kalau soalnya kayak gini, lihat bentuknya. Di sini kan F 3X kuadrat plus 7. Nah, sebisa mungkin di sebelah kanan hadirkan si 3X kuadrat plus 7 itu. 3X kuadrat plus 7-nya kita taruh di sini. Jadi kalau yang di dalam kurung si F-nya 3X kuadrat plus 7, kita maksa di sebelah kanan keluarin bentuk 3X kuadrat plus 7. Nah, sedangkan di soal itu 6X kuadrat plus 13. Jadi kira-kira 3X kuadrat ini harus dikali berapa supaya jadi 6X kuadrat? Kan dikali 2. Betul nggak? Nih, Ibu udah nambahin angka 2. Sekarang dicocokin. 2 dikali 3X kuadrat, 6X kuadrat. 2 dikali 7, 14. Sedangkan di soal itu 13 harusnya. Berarti kelebihan 1 kan? Makanya di sini kita tambahin lagi minus 1. Nah, nanti lihat di sini. Sekarang yang ditanya Fx. Nah, lihat. Kalau 3X kuadrat ini diganti jadi X, berarti 3X kuadrat yang di sebelah kanan juga tinggal diganti jadi X. Berarti Fx-nya sama dengan 2X min 1. Cocok. Gitu ya caranya ya, kalau dibalik. Kalau tadi kan, jadi kalau misalnya pertanyaannya yang ditanya FOG itu paling gampang sebetulnya. Fx-nya ada, Gx-nya ada, nanya FOG gampang. Tapi yang biasanya kalian agak susah itu kalau yang dibalik. FOG-nya ada, Fx-nya ada, dicari Gx. Atau FOG-nya ada, Gx-nya ada, F-nya yang dicari. Ada yang mau ditanyain nggak? Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Nggak ada? Kenapa? Belum, Bu. Belum ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini Ibu Saka membeli 5 kg tepung dan 4 kg sagu seharga 50.000. Ibu Citra membeli 2 kg tepung dan 3 kg sagu seharga 27.000. Jika per kilogram tepung dimisalkan sebagai X dan sagu jadi Y, model matematikanya dalam bentuk matriks. Nah, ini berarti kalau misalkan tepungnya X, dia bilang sagunya Y, berarti persamaannya tinggal diubah aja kan? Kalimat matematikanya berarti jadi 5X ditambah 4Y itu sama dengan 50.000, gitu kan? Kalau jawabannya minta dalam matriks, nanti tinggal diubah. 3 kilo, terus 2 kg tepung berarti 2X ditambah 3 kg sagu, 3Y sama dengan 27.000. Nah, dia mintanya kan dalam bentuk matriks. Berarti tinggal dikelompokkan koefisien-koefisiennya. 5, 4, 2, 3 gitu kan matriksnya, XY-nya di sini. Nanti hasilnya sama dengan 50.000 dan 27.000. Kamu lihat jawabannya ya, kadang-kadang misalkan di pilihan jawaban udah sampai sini aja. Tapi ada juga yang di pilihan jawabannya dalam XY gini, ya kan? Kadang-kadang pilihan optionnya itu XY sama dengan. Nah, kalau dalam XY sama dengan berarti ini harus agak sedikit dimodif, dipindah ruas. Berarti 5, 4, 2, 3-nya pindah ruas. Jadi inverse. Matriks pindah ruas berarti jadi inverse kan? Dikali 50.000 sama 27.000. Inverse-nya apa inverse? Seperdeterminan kan? Determinannya berarti AD min BC. Jadi 15 dikurangi 8 ya kan? Ini 15 kurangi 8, 7 di sini. Terus dikali adjoin. Adjoinnya tukar tempat ini. 3 sama 5 tukar tempat. Yang diagonal utama tukar tempat. Yang bukan diagonal utama tinggal dikali minus. Jadi di sini jadi min 4 min 2. Dikalikan 50.000 dan 27.000. Gitu ya. Kalau jawabannya ada sampai sini, sampai sini. Tapi kalau dia mintanya dalam XY berarti jawabannya sampai yang bawah. Gitu ya. Kita lanjut ya. Nah, di sini suatu pesawat udara mempunyai 60 tempat duduk penumpang. Setiap penumpang kelas utama boleh membawa 50 kg barang. Sedangkan untuk penumpang kelas ekonomi boleh membawa 30 kg barang. Pesawat tersebut hanya mampu membawa 1.500 kg barang. Jika banyak penumpang kelas utama X dan penumpang kelas utama Y, maka model matematika ini enak. Kamu udah dikasih tahu yang jadi X-nya tuh kelas utama sama kelas ekonomi. Ini kalau dibikin jadi tabel biar lebih kelihatan. Jadi di sini misalkan penumpang kelas utama sama penumpang kelas ekonomi. Dimisalkan
banyak penumpang kelas utamanya X, kelas ekonominya Y. Terus di situ ada 60 tempat duduk, berarti di sini kan banyaknya penumpang kelas ekonomi dan ininya 60. Terus di situ juga ada kapasitas barang kan. Kapasitas barangnya kelas utama boleh bawa 50 kg, kelas ekonomi boleh bawa 30 kg, terus pesawatnya maksimal boleh bawa 1.500 kg. Kalimat matematikanya berarti tinggal dibaca ke bawah aja ya. Berarti artinya X tambah Y harus kurang dari sama dengan 60. Yang kedua, kalau kita buang nolnya 1, berarti jadi 5X plus 3Y kurang dari sama dengan 150. Jangan lupa X dan Y itu menyatakan banyak penumpang. Jadi nggak mungkin X dan Y negatif. Atau X dan Y jawabannya berarti harus ada di kuadran 1. Jadi jangan lupa ditambahin. X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Ya. Kita lanjut. Pak Kasmin, Pak Sudais, Pak Ahmad ingin membeli tiket pertunjukan sirkus. Pak Kasmin membeli, nah ini, 2 tiket dewasa dan 2 anak-anak. Oke, berarti kalau tiket dewasa kita misalkan X, anak-anak Y, berarti di sini kan 2X persamaannya ya, ini berarti SPLDV ya, tambah 2Y sama dengan 160.000. Kalau Pak Ahmad 1 tiket dewasa berarti X ditambah 3Y sama dengan 140.000. Oke, berarti ini bisa diselesaikan dulu ya. Yang kedua kita bagi 2, yang pertama kita bagi 2 berarti jadi X tambah Y sama dengan 80.000 gitu kan, eliminasi. Berarti di sini 2Y sama dengan 60.000. Jadi Y-nya 30.000, berarti tiket yang anak 30.000. Yang X di sini X tambah Y 80.000. Kalau Y 30 berarti X-nya 50.000 gitu kan. Terus yang ditanya, jika Pak Sudais membeli 3 tiket dewasa, 3X, ditambah 4Y. Berarti 3 dikali yang dewasa 50.000, yang anak 30.000. Gitu kan? Berarti jadi 150 tambah 120, 270. Udah. Dia bayar pakai uang 3 lembar 100.000, berarti 300.000, kembaliannya berarti 30.000. Gitu ya. Gitu. Jadi sisanya 30.000. Bisa ya kalau SPLDV, bisa ya. Nah ini nilai maksimum fungsi fx, y, x plus 2y yang memenuhi syarat 2x plus y, 2x plus y lebih kecil dari 30. Di sini 2x tambah y lebih kecil sama dengan 30. X plus 2Y lebih kecil sama dengan 24. X besar sama dengan 0. Y besar sama dengan 0. Nah, ini kalau dilihat dari gradien, gradiennya sama dengan gradien salah satu garis. Kalau kita gambar nih ya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Garis yang pertama di sini lihat, 2X plus Y lebih kecil sama dengan 30. Kalau X-nya 0, X-nya 0, Y-nya 30, gitu kan? Kalau dibalik Y-nya yang 0, Y-nya yang 0 berarti X-nya 15. Ini yang pertama, 0,30 sama 15,0. Berarti di sini 15,0. Nah, gitu kan? Kalau X-nya positif, lebih kecil tandanya berarti daerahnya ada di bawah, di kiri garis. Tanda X-nya positif, lebih kecil berarti daerahnya ada di kiri garis. Ibu arsir yang salah ya, supaya gampang ya. Ibu arsir yang salah berarti yang salahnya yang daerah di kanan garis. Ini salah. Garis yang kedua sama, kita substitusi. Kalau X-nya 0, di sini kan, X-nya 0 berarti Y-nya 12, gitu kan? Titik potong dengan sumbu Y-nya. Kalau Y-nya yang 0 berarti X-nya yang 24. Kita masukin, kita gambar garisnya. 0,12 sama 24,0. Misalkan di sini 24, ini garisnya.
Sama, lihat daerahnya. X-nya sudah positif, tandanya lebih kecil. Kalau X-nya positif, tandanya lebih kecil, berarti daerahnya di sebelah kiri garis. Daerah yang betulnya di sebelah kiri garis. Kita arsir yang salah. Berarti yang kanan. Nih. Sama jangan lupa, X besar 0, Y besar 0. Berarti daerahnya ada di kuadran 1. Berarti selain kuadran 1 kita arsir. Kita arsir selain kuadran 1. Nih, berarti di sini daerah himpunan penyelesaiannya. Titik pojoknya berarti ada 3. 1, 2, 3. 0,0 nggak perlu dicoba ya. 0,0 disubstitusi 0. Pasti nggak mungkin jadi nilai maksimum. Berarti di sini titik pojoknya ada 3. Ada titik 0,12. Di sini ada titik 15,0. Satu lagi titik potong. Berarti kalian eliminasi persamaan garis 1 sama persamaan garis 2. Persamaan garis 1, 2X plus Y sama dengan 30. Persamaan garis 2 kita kali 2 ya. Kita kali 2 berarti jadi 2X plus 4Y sama dengan 48. Eliminasi min 3Y sama dengan min 18 berarti Y-nya 6. Kalau Y-nya 6 kita substitusi X-nya nanti kita dapat 12. Betul? Jadi titik potongnya 12,6. Di sini satu lagi 12,6. Nah, substitusi yang ditanya nilai maksimum dari X plus 2Y. Substitusi. Kalau X-nya 12, Y-nya 6, berarti di sini 24. Kalau X-nya 0, Y-nya 12, di sini 24 juga. Kalau X-nya 15, Y-nya 0, 15. Yang ditanya nilai maksimum, berarti di sini. Maksimumnya ada di 2 titik. Nilainya sama-sama 24. Jadi nilai maksimumnya 24. Gitu ya. Ada yang mau ditanyain dulu? Nggak ada? Enggak, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang matriks nih. Persamaan matriks. Nah, di sini lihat. Yang ditanya nilai X kali Y. Kalau kata ibu, kalian nggak usah kalikan semua si persamaan matriksnya. Di sini lihat aja yang kalian butuh. Di sini kan misalnya kita mau nyari nilai X. Berarti yang kita butuh tuh yang ini kan. Matriks yang ada di baris kedua kolom ke-1. Jadi di sini nanti 2X tambah 1. Nah, tinggal di sini dicari aja yang hasil kalinya nanti jadi ada di baris kedua kolom ke-1. Berarti kalau kalian kalikan yang ini ke sini. Betul nggak? Ini dikalikan berarti jadi 8 dikurang 5, 3. Nah, gitu. Jadi nggak usah semua. Nanti kita punya 2 sama dengan 2X. Berarti X-nya sama dengan 1. Sekarang kita butuh yang Y. Berarti kita ambil yang ini nih. Nah, berarti ini ada di baris 1 kolom kedua. X tambah Y sama dengan, nah yang di sini hasil kalinya jadi baris ke-1 kolom kedua kalau kita kalikan 13 sama min 32. Berarti nanti di sini jadi min 3 tambah 6. 3 juga kan? X-nya udah ada 1. Jadi 1 tambah Y sama dengan 3. Y-nya 2. Jadi nggak perlu dikaliin semua. Yang kita butuh aja yang kita kali. Jelas ya? Di sini nanti dapat yang ditanya X kali Y. Berarti 1 kali 2. 2. Ada yang mau ditanyain dulu? Nggak ada ya? Aman, Kita Bu. lanjut. Ya, oke. Nah, yang nomor berikutnya ditanya matriks A kali B inverse. A kali B inverse ini boleh 2 cara. Boleh kalian cari AB-nya dulu apa, nanti hasilnya di inverse, atau boleh juga mau di inverse dulu nanti dikaliin. Tapi jangan lupa sifatnya. Kalau matriks AB di inverse sama kayak fungsi komposisi. FOG di inverse itu dari belakang dulu, berarti jadi G inverse kali F inverse. Matriks juga sama. AB di inverse itu berarti jadi B inverse kali A inverse. Dibalik ya, jangan lupa. Nah, ini boleh yang manapun. Kalau misalkan kita mau nyari dulu, Bu, cari dulu AB-nya. Boleh, boleh. Kita cari dulu AB, baru nanti di inverse. A kali B-nya berarti berapa? Di sini A kali B-nya 1 min 1, 0,2 dikalikan 0,123. Yuk, hasil kalinya berarti baris kali kolom ya. Baris kali kolom. 1 kali 0, 0, min 1 kali 2, min 2. Berarti di sini jadi min 2. Berikutnya, 1 kali 1, 1, min 1 kali 3, min 3. Jadi min 2 juga. Terus,
Baris kedua kali kolom ke-1, 0 kali 0, 0, 2 kali 2, 4. Jadi sini 4. Baris kedua, kolom kedua, 0 kali 1, 0, 2 kali 3, 6. Di sini 6. Nah, ini matriks AB. Kalau ditanya AB inverse, berarti 1 per determinan kan? Determinannya berarti ini kan? AD dikurangi BC, min 2 kali 6, min 12, dikurangi min 2 kali 4, min 8. Dikalikan adjoin, adjoinnya tukar tempat nih, min 2 sama 6, 6-nya di sini, min 2-nya di sini. Yang sisanya dikali minus, berarti di sini jadi 2 dan min 4. Gitu ya. Ini dikalikan berarti jadi 1 per min 4 dikalikan 6, 2, min 4, min 2. Kalau dikalikan ke dalam berarti jadinya min 3 per 2, min 1 per 2, 1 dan 1 per 2. Ini matriks AB inverse-nya. Bisa ya? Nah, ini sekarang deret. Ini deret apa ini? Deret apa yang gini? Deret geometri tahingga. Apa rumus deret geometri tahingga? S tahingga sama dengan air. A per 1 min R. S tahingga sama dengan air. Ini A-nya. Rasionya berarti tinggal dibagi, ya kan? Rasionya U2 dibagi U1. Berarti 14 dibagi 28. Sama dengan setengah. Direct geometri tahingga itu bisa dihitung atau namanya konvergen jika rasionya ada di antara min 1 dan 1. Kalau rasionya lebih besar dari 1, berarti nggak akan bisa dihitung sih jumlah tahingganya atau deretnya divergen. Kalau konvergen itu yang bisa dihitung justru kalau rasionya ada di antara min 1 sampai 1. Jadi deretnya yang mengecil. Yang mengecil itu bisa kita hitung pakai limit sebetulnya. Jadi dihitung pakai limit karena makin lama dia pasti nilainya akan menuju ke 0. Jadi limitnya bisa kita hitung menuju ke berapa. Nah, di sini berarti tinggal substitusi ya. A-nya berarti 28, suku pertamanya 1 dikurangi rasionya setengah. Jadi 28 dibagi setengah. 56. Jadi S tahingganya sama dengan 56. Air ya, A per 1 min R. Gitu ya, dia konvergen dengan syarat rasionya itu ada di antara min 1 dan 1. Kalau lebih dari 1 atau kurang dari min 1, itu deretnya divergen. Nah, lanjut ini turunan fungsi fx gini gimana kalau misalkan ada fx bentuknya fungsi lagi di sini misalnya ux pangkat n, turunannya berarti pangkatnya turun ke bawah ya kan, fungsi yang di ininya dikurangi 1 pangkatnya berarti jadi n-1 sama jangan lupa karena di sini fungsi dikalikan turunan dalamnya. Gitu kan ya. Berarti kalau di sini fx-nya sama dengan 2x pangkat 4 ditambah 9 dipangkatkan 5. Turunannya berarti 5-nya turun kan? Fungsinya tetap 2x pangkat 4 plus 9. Pangkatnya berkurang 1 berarti jadi 4. Jangan lupa dikalikan turunan dalam. Turunan dari 2x pangkat 4 plus 9-nya berarti jadi 8x pangkat 3. Nah, ini boleh dikali ke depan, dikali ke 5 berarti jadi 40x pangkat 3 dikalikan 2x pangkat 4 plus 9 pangkat 4. Itu turunannya. Bisa ya? Lanjut, ini grafik fungsi naik. Kalau naik berarti aplikasi turunan, kalau naik berarti turunannya lebih besar dari 0. Naik besar dari 0, turun kecil dari 0. Stasioner nyari nilai maksimum atau minimum, itu f aksen x sama dengan 0. Di sini turunannya berarti jadi 3x kuadrat, ya kan? Plus 14x plus 8 lebih besar dari 0. Tinggal difaktorkan ya. Difaktorkan berapa di sini? 3x dan x. Faktornya berapa? 3x plus 2, ini plus 4, gitu kan? Nanti di sini x-nya berarti min 2 per 3 atau min 4. Buat garis bilangan kan ya? Berarti di sini min 4, di sini min 2 per 3.
Penuh atau kosong? Bulatannya penuh kosong? Kosong. Kosong. Koefisien X kuadratnya positif negatif? Positif ya. Koefisien X kuadratnya positif berarti dari sebelah kanan kita mulai dengan positif dulu. Positif, negatif, positif. Yang diminta yang lebih dari, berarti yang positif. Jadi jawabannya X itu kurang dari min 4 atau X lebih dari min 2/3. Gitu ya. Nah ini sama masih soal aplikasi turunan. Biaya produksi X barang dinyatakan dengan fungsi BX sama dengan X kuadrat min 400 plus 80.000 juta rupiah. Biaya minimum, ini sama kayak tadi pas kalian belajar apa tadi yang fungsi kuadrat, nyari maksimum minimum. Kalau nyari maksimum minimum berarti nyari stasioner. Stasioner berarti turunan sama dengan 0. Berarti turunkan fungsinya sama dengan 0. Diturunkan berarti nanti 2X min 400 sama dengan 0. Jadi nanti kita punya X-nya itu 200. Kalau yang ditanya berapa banyak barang yang harus diproduksi supaya biaya minimum, jawabannya 200. Tapi kalau yang ditanya biaya, berarti 200 ini kita substitusi lagi ke fungsi awal yang sebelum diturunkan. Jadi yang ditanya B200, substitusi. Berarti 200 pangkat 2 min 400 kali 200 ditambah 80.000. Jadi nanti di sini 40.000 ya kan? Dikurang 80.000 ditambah 80.000 coret. Jadi jawabannya 40.000 terus dalam juta. Gitu ya. Itu jawabannya. Biaya minimumnya berarti 40.000 juta. Bisa ya? Kalau soal cerita nanya maksimum minimum berarti pasti nyari stasioner. Jadi turunkan sama dengan 0. Pertanyaannya pasti cuma 2. Kalau nggak ditanya X, pasti ditanya biayanya lagi. Berarti tinggal substitusi antara 2. Bisa ya? Kita lanjut ya. Nah ini, diketahui segitiga ABC, siku-siku di C. ABC, siku-sikunya di C. Nih, kita gambar. Ini C, ini misalnya A, ini misalnya B. Jika sin A sama dengan 3/5, sin itu apa? Sin itu depan per miring kan? Depan, ini miring. Berarti depannya 3, miringnya 5. Pitagorasnya berarti 4. Yang ditanya hati-hati, yang ditanya tan B, bukan tan A. Gampang sebetulnya, tapi hati-hati kalau misalnya kalian kejebak, nanti tan B-nya ngelihatnya dari A. Padahal yang ditanya tan B, berarti ngelihat sudutnya dari yang B. Tan itu desa kan, depan per samping. Depannya berarti depan dari sudut yang B. Depannya dari yang B itu berarti sisi AC. Sampingnya berarti samping dari sudut yang B. Berarti di sini BC. Jadi nanti di sini tangannya itu 4/3. Hati-hati ya. Kayak gampang tapi takutnya kalian salah lihat sudut. Jawabannya misalnya tetap tan desa, tetap ngambilnya dari sudut yang A. 3/4. Padahal yang ditanya tangan dari B. Itu ya. Kita lanjut. Nah, ini soal tentang aturan pencacahan ya. Seorang peserta ujian harus mengerjakan 8 dari 10 soal yang diberikan. Banyak cara memilih soal yang harus dikerjakan peserta tersebut. Nah, kalau ini gampang karena cuma milih 8 dari 10. Pakai apa ini? Milih 8 dari 10. Permutasi apa kombinasi? Permutasi apa kombinasi ini? Milih 8 dari 10, permutasi apa kombinasi? Kombinasi. Kalau kombinasi sama permutasi bedanya apa? Kalau permutasi itu, nah, kalau kombinasi gimana? Urutannya dilihat atau enggak? Enggak. Enggak, betul. Kalau kombinasi urutan tidak diperhatikan, tapi kalau permutasi urutan diperhatikan. Jadi pokoknya kalau kalian lihat soal yang pakai permutasi itu berarti yang ada urutannya, yang ada jabatannya. Itu berarti
dilihat, diperhatikan AB tidak sama dengan BA, itu permutasi. Tapi kalau kombinasi dia acak. Jadi kalau urutannya tidak diperhatikan berarti kita pakai kombinasi. Di sini yang ditanya 10C8. 10C8 berapa? 10 faktorial gitu kan? Per 10 kurang 8, 2 faktorial dikali 8 faktorial gitu kan? Jadi di sini nanti 10, 9, 8 faktorial per 8 faktorial dikalikan 2. Ini coret. Jadi jawabannya 45. Gitu ya. Ini gampang nih karena kamu cuma dikasih 8 dari 10. Kalau yang syaratnya banyak tuh biasanya yang misalnya 8 sampai 10. 5 soal pertama wajib, 6 sampai 7 milih salah satu. Terus nanti nah itu baru yang kalian harus dipecah berkali-kali gitu. Kalau kayak gitu harus dipecah. Kalau ini kan cuma milih langsung 8 dari 10. Udah, langsung aja kombinasi 8 dari 10. Tapi kalau misalnya dibagi-bagi, 1 sampai 5 wajib. 6 sampai 7 harus milih salah satu. Yang dikerjakan misalnya 8. Coba ya, kalau kayak gitu misalnya ini soalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Misalkan soal 1 sampai 5 wajib. 1 sampai 5 wajib. 6 sampai 7 harus dipilih salah satu. Ada berapa cara tuh memilih soal tersebut? Ini gimana? Kalau misalkan 1 sampai 10 yang dikerjakan tetap 8, tapi ada syarat lain. 1 sampai 5 wajib, 6 sampai 7 harus salah satu. Gimana nih? Coba, yang ini berarti kombinasi berapa? Kalau kamu mau nulis kombinasi, berarti di sini kombinasi 5 dari 5, gitu kan? Atau 5 dari 5 tuh berarti nggak ada pilihan, cuma 1, 5C5 itu 1. Nah, di sini misalkan 6 sampai 7 dipilih 6 dan 7 harus dipilih salah satu. Berarti di sini kombinasi lagi 1 dari 2 karena milih. Berarti soal yang dikerjain udah berapa? Ini 5, ini 1, udah 6. Sisanya berapa soal lagi? 2 kan? Yang 2 itu berarti harus milih dari 3 soal terakhir. Kombinasi lagi di sini. Kombinasi 2 dari 3. Ngerti nggak? Nanti ini tinggal dikaliin. 5C5 1, 2C2 2, 3C2 3. Jadi ada 6 pilihan. Gitu ya, kalau syaratnya ada banyak. Tapi kalau yang soal ini enak, soalnya dia cuma 1. Milih 8 dari 10 ya udah, kombinasi 8 dari 10. Tapi kalau banyak syaratnya 8 dari 10, tapi dengan syarat 5 soal pertama harus dikerjakan. Soal 6 dan 7 harus dipilih salah satu. Ada berapa banyak cara memilih? Nah, kalian harus bagi kayak gini. Jelas ya? Nih, nomor berikutnya tentang dadu. 2 dadu dilempar bersama-sama. Peluang munculnya jumlah mata dadu lebih dari 9. Kalau dadu, kalau nggak mau dicacah, ya kamu bikin dulu kemungkinannya. Gini, lihat. Dadu dilempar itu jumlah dadu yang muncul, ini banyak kemungkinannya. 2 dadu dilempar berarti paling sedikit kamu dapat, kalau 2 dadu dilempar paling sedikit kamu dapat angka 2, betul nggak? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, terakhir sampai 12. Kan gitu ya? Dari 2 maksimal sampai 12. Nah, banyak kemungkinannya gampang, ini lihat. Banyak munculnya angka 2 itu cuma satu kemungkinan, 1 dengan 1. 12 juga sama, 1 dengan 1. Nanti terus gini kayak cermin. 3, ini 2, ini 2, ini 3, ini 3, ini 4, ini 4, ini 5, ini 5, ini 6. Totalnya di sini pasti 36. Kalau 2 dadu kan jumlahnya kemungkinannya banyak ruang sampelnya 6 pangkat 2 atau 36. Ini kalau kalian jumlahin yang bawah banyak kemungkinannya itu ada 36. Jadi kalau di sini peluang muncul jumlah mata dadu lebih dari 9. Lebih dari 9 itu berarti yang 10, 11, 12. Berarti tinggal dihitung ininya. Jadi peluang lebih dari 9 itu berarti ada 3 tambah 2 tambah 1. Ada 6. Dari berapa? Dari 36. Jadi kemungkinannya 1/6. Gitu ya? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Masih aman, Bu. Masih aman, oke. Nah, ini juga sama.
Ini yang ditanya frekuensi harapan. Frekuensi harapan tuh rumusnya apa? Frekuensi harapan itu rumusnya peluang dikali banyaknya percobaan. Jadi sama aja, kamu tinggal ngitung peluangnya dulu berapa. Nanti dikalikan dengan banyak percobaannya. Nah, di sini melempar 3 keping mata uang logam 96 kali. Paling sedikit 1 gambar. Nah, kalau yang kemungkinannya ada 2, jadi kayak misalkan koin, kan kemungkinannya angka dengan gambar. Kamu bisa pakai segitiga Pascal ya, sama kayak misalkan kemungkinan punya anak. Kan misalnya berapa kemungkinan misalkan paling sedikit dapat 1 anak perempuan, misalnya kayak gitu. Kan kemungkinannya cuma 2, kalau nggak laki-laki perempuan. Nah, kayak koin juga sama, kalau nggak angka gambar. Nah, yang kemungkinannya 2, kamu bisa bikin segitiga Pascal. Di sini 3 keping, berarti kita bikin segitiga Pascalnya, masih ingat ya, 1, 1, 1. Terus 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, gitu kan? Karena 3 keping berhenti sampai yang ada angka 3. Nah, di sini lihat kan kalau 3 keping mata uang, itu ruang sampelnya 2 pangkat 3 atau 8. Nah, lihat ini. Kalau kamu jumlahin ini sama dengan 8. Nah, nanti di sini kemungkinannya dari sini boleh mau 3 angka. Jadi dari yang maksimal dulu. Misalkan di sini 3 angka. Mau 3 gambar juga boleh. Ke sana mundur. Kalau ini 3 angka berarti ini 2 angka, ini 1 angka, ini 0 angka. Dari sini berarti kalau 0 angka ini 3 gambar. Di sini maju, ini 2 gambar, ini 1 gambar, ini 0 gambar. Itu kemungkinannya. Nah, di sini yang ditanya, frekuensi harapan paling sedikit 1 gambar. Paling sedikit 1 gambar itu berarti yang ini, 1 gambar, 2 gambar boleh, 3 gambar juga boleh. Berarti banyak kemungkinannya 3, 3, 1. Jadi 7. Jadi peluangnya, frekuensi harapannya, peluangnya 7 dari 8. Dikali banyak percobaannya 96. Ini tinggal dihitung ya. Ini coret 12 kan, berarti ada 84 kali kemungkinan munculnya 1 gambar. Bisa ya? Kalau misalkan di situ yang dilempar 4 keping mata uang, berarti bikin lagi Pascalnya 1 baris lagi. Jadi 1, 4, 6, 4, 1. Ya? Masih aman ya? Kita lanjut. Nah, ini udah statistik. Coba lihat. Nilai rata-rata. Nah, rata-rata itu rumusnya banyak sebetulnya. Ada yang pakai rata-rata biasa, ada yang pakai rata-rata sementara, ada yang pakai coding. Rumus rata-rata yang paling gampang itu pasti yang rata-rata biasa, yang sigma FIXI per sigma FI. Kalau kamu ngafalin itu yang paling gampang, tapi kalau dihitungan itu yang paling susah. Karena nanti angkanya makin besar. Justru yang paling gampang itu pakai rumus yang paling panjang, pakai coding, pakai pemisalan. Jadi kalau pakai coding, lihat. Kalau kamu pakai coding, rata-rata itu sama dengan rata-rata sementara ditambah sigma FI kali UI per sigma FI dikalikan dengan C. Nah, ini rumusnya. Rata-rata sementaranya itu kita dapat, rata-rata sementaranya kita pilih dari XI yang ada. Dari XI yang ada, UI-nya itu kodenya, kode codingnya. Yang min 1, min 2, 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, di sini, nih, kita gambar dulu nih. Bentar, nih. Kita gambar dulu, berarti di sini tambahin lagi, kita butuh XI. XI nilai tengah. Nilai tengahnya nih kayak gini kan, 10 sampai 14. C-nya itu panjang kelas ya, selisih ke sini ya. Nih, C-nya 5. 10 sampai 14 berarti nilai tengahnya berapa? 12 kan? Nah, nanti yang selanjutnya berarti tinggal ditambah C-nya. C-nya 5, berarti tambah 5, 17, 22, 27, 32, 37. Nah, di sini XS itu dipilih. Dipilih dari XI yang ada. Misalkan kita mau pilih yang mana nih? Yang tengah-tengah aja ya. Kita pilihnya di sini misalkan, 22. 22 kita pilih jadi XS, rata-rata sementara. Nanti bikin kolom U. Di sini kamu bikin kolom U. U-nya itu kode. Nah, kelas yang dipilih jadi rata-rata sementara kodenya 0. Ke atas kamu mundur, ke bawah ngitung maju. Berarti kalau ini 0, ini min 1, ini min 2, ini 1, ini 2, ini 3. Gitu kan? Terus butuh FI kali UI. Bikin lagi kolom FI kali UI. Di sini FI kali UI. Kalikan. F sama U dikalikan.
Ini jadi min 4, ini jadi min 4, ini jadi 0, ini jadi 3, ini jadi 4, ini jadi 3. Dijumlah min 8 ditambah 10, ini 2. Nah, ini sigma FIUI. Jadi nanti di sini jumlah frekuensinya juga dihitung. 6, 9, 12, 14, 15 ya. Nah, di sini kita masukin, sekarang tinggal disubstitusi. Kita substitusi, berarti rata-ratanya sama dengan rata-rata sementara, tadi kita pilih 22, ditambah sigma FIUI. Sigma FIUI-nya cuma 2, per sigma FI-nya 15. Panjang kelasnya ini tadi kan, panjang kelasnya itu 5. Tuh, jadi hitungannya itu kalau pakai coding kecil. Jadi nanti di sini dicoret nih, ini 3. Jadi tinggal 22 ditambah 2 dibagi 3, 0,67. Jadi rata-ratanya 22,67. Ngerti ya, kebayang ya? Jadi kalau di sini angkanya ratusan, apalagi kan misalnya 150 nilainya sampai 154. Coding ini yang paling gampang. Kalau kamu misalkan pakai sigma FI kali XI, hitungannya yang besar. Kalau di sini lihat hitungannya kecil, yang dibagi cuma 2 sama 3 aja. Gitu ya. Jadi kita pilih yang tengah-tengah gitu. Sebenarnya boleh pilih di mana aja. Jadi kalau misalkan kalian nanya, Bu, kalau misalkan saya pilihnya rata-ratanya bukan di 22, rata-rata sementaranya, tapi di 27, boleh nggak? Boleh. Berarti kode nolnya kamu pindah. Bukan di baris ketiga, tapi di baris keempat. Ngitungnya juga berarti jadi beda. Jadi min 1, min 2, min 3, ke bawahnya cuma 1 dan 2. Hasilnya pasti sama. Gitu ya. Jadi jangan takut salah milih rata-rata sementara, karena rata-rata sementara itu bebas. Pilih dimanapun bebas. Jadi kita cari yang penengah, biar ada minusnya, ada plusnya, supaya hitungannya jadi kecil. Sampai situ, ada yang mau ditanyain? Nggak ada ya? Aman ya? Oke. Kita lanjut. Nah, di sini yang ditanya median. Di sini yang ada histogram. Jangan lupa, kalau histogram itu berarti yang ada di data ini udah tepi bawah dan tepi atas. Jadi kan kalau rumus biasanya kita pakai tepi bawah. Kalau tepi bawah dari tabel harus dikurang lagi setengah kan? Karena kalau tabel itu batas bawah. Nah, kalau histogram jangan lupa dia sudah tepi bawah. Jadi nggak perlu kamu kurangi lagi setengah. Nah, di sini lihat datanya ini 6 ya, kita hitung dulu ya, ini 6, ini 8, ini 15, ini 12, ini 9. Kalau dijumlah berarti sigma FI-nya jumlah frekuensinya berapa ini? 20, 35, 50 ya. Median itu apa? Median itu Q2 kan? Q itu mau Q1, mau Q2, mau Q3, rumusnya sama. Tepi bawah kelas kuartil ditambah I per 4 dikalikan N dikurangi sigma F sebelum per frekuensi kelas kuartil dikalikan C. Jadi kalau nanya kuartil 1, I-nya diganti 1, 1/4. Kalau kuartil 2 atau median, 2/4. Kuartil 3, 3/4. Di sini yang ditanya median atau Q2. Berarti tepi bawah kelas Q2. Tepi bawah kelas Q2 kita nggak tahu kelasnya ada di mana. Berarti kita hitung dulu ininya, 2/4 dikali N. N-nya itu sama dengan sigma F ya. N-nya itu sama dengan sigma F, ini N. Berarti dikali 50. 2/4 dikali 50 itu 25. Nah, kita hitung yang frekuensinya 25 tuh ada di kelas yang mana? Nih lihat, 6 tambah 8, baru 14. Belum nyampe 25. 14 ditambah 15, 29. Berarti 25 di sini kan? Nah, berarti kelasnya di sini. Tapi bawahnya berarti berapa ini? 45,5. Jangan dikurang lagi setengah. Karena dia udah histogram. Histogram itu udah tepi bawah. Jadi tepi bawahnya 45,5. Dikurangi jumlah frekuensi kelas sebelum. Kelas sebelumnya ada 2. Ini berarti jumlah frekuensinya 6 sama 8. Berarti 14. Per frekuensi kelas kuartil. Kelas kuartilnya ini yang diarsir. Frekuensinya 15. Dikalikan dengan panjang kelas. Ini selisihnya. 40,5 dikurang 35,55. Nih. Jadi nanti di sini 45,5 ditambah 25 dikurangi 14. Ini boleh dicoret ya, jadi 3/3. Jadi 45,5 ditambah 11/3. Berapa tuh? 45,5 ditambah 3,67 ya. Jadi nanti di sini
49,17. Itu nilai mediannya. Sampai situ? Ayo, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Aman? Aman. Ada kita nomor terakhir ya. Soal terakhir. Nah, ini histogram, tapi histogramnya lihat. Di sini yang dia lihat kelas loh, yang dia kasih 4-7. Berarti ini mah bukan tepi bawah, tepi atas. Kalau yang tadi yang 0,5 itu tepi bawah, tepi atas. Di sini yang ditanya apa? Oh, di sini nggak ada yang ditanya. Kita ngitung nyari apa ya kalau gitu? Kita hitung yang belum modus aja ya. Modus aja ya, kita hitung modus ya. Misalkan yang ditanya modus nih. Modus itu apa rumusnya? Tepi bawah ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikalikan C. Apa D1-nya? D1 itu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelum. Kalau D2 berarti frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sesudah kelas modus. Nah, di sini kalau kalian lihat gambar kurvanya, yang jadi kelas modusnya itu yang mana? Yang ini ya. Gitu kan? Di grafik gitu ya. Di sini kelas modusnya yang 16 sampai 19. Berarti tepi bawahnya berapa? Tepi bawahnya dikurangi 0,5 ya. Jadi 15,5 ditambah D1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Berarti 40 dikurangi 18. 22 per 22 kan masih D1. Kalau D2 selisih ke sesudahnya. 40 dikurangi 16. 24. Dikali panjang kelasnya. Panjang kelasnya berapa di sini? 4-7. Hati-hati ya, jangan dikasih, jangan jadi selisih ya. Jangan 7 kurang 4. 4-7 berarti panjang kelasnya 4. Ya kan? Ini tinggal dihitung ya. Jadi 15,5 ditambah 22 per 46 dikalikan 4. Tinggal dihitung lah ya. Bisa ya. Intinya begitu, cari modus. Sampai situ ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ada yang masih bingung? Nggak ada? Ada yang mau ditanyain? Nggak ada? Aman? Aman, Bu. Oke. Kalau gitu sampai sini dulu ya. Tinggal dilanjut yang jam keduanya berarti pelajaran seni. Kalau yang udah masuk, absensinya langsung di ini lagi ya. Langsung di link yang tadi udah dikasih, langsung aja